للخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sebagaimana kita biasa selepas burdah mendengarkan nasihat kalam mulia seorang imam, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang telah jelas beliau mencetak para rijal, para aulia Allah dengan didikan yang beliau didik kepada murid-muridnya. Maka kita ingin mendengarkan seperti apa nasihat, seperti apa didikan yang diberikan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada murid-muridnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-abd al-muwaffaq bi adna tadhkir yatadhakkar. Kata Habib Ali, hamba kalau yang sudah mendapatkan taufik dari Allah, dia ini diingatkan dengan sedikit saja, maka dia akan sadar. Obi adna tanbih yatanabbah, dan dengan sedikit saja dikasih peringatan, dia pasti akan menyadari daripada perbuatan salahnya. Itu hamba yang diberikan taufik oleh Allah. Walakin aina taufik? Tapi kata Habib Ali, di mana itu yang namanya taufik? Allah yaj'alu taufiq qaidan li wa lakum ila kulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita taufik sebagai pedoman yang menuntun saya dan kalian kepada seluruh kebaikan. Wal abdul makhdhul, sedangkan hamba yang terhina, lau dzakartahu ma dzakarta, seandainya kamu mau memberikan peringatan dengan maksimal, wa nabahtahu manabahta, atau kamu ingin menyadarkan dia dengan maksimal, ma tadzakar wala tanabbah, dia tidak akan sadar, dia tidak akan menyadari. Ghairu mu'rid daim, hanya saja dia akan senantiasa terus menerus berpaling. Allah yakfini wa iyyakum syarrul khidlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kalian dari keburukannya orang-orang yang terhina. Al-qulub mu'ridah, hati kalau sudah berpaling, maka kata Habib Ali, hadba yas'a fi salahi qalbih, apakah ada di antara kita yang masih mau berusaha memperbaiki hatinya? Wa bitahhiruhu minal adnas, apa ada di antara kita yang mau mensucikan hatinya daripada kotoran-kotoran hati? Batu'athiru fihil mau'idhah wa tadhkirah. Kalau sudah hatinya baik, kalau sudah hatinya bersih, maka itu yang namanya nasihat akan berkesan, berpengaruh di dalam hatinya. Wa in baghiyal qalb illa mughayyir. Tapi kalau sudah hati dibiarkan rusak, wa baqiyat mir'atuh illa muqaddarah, dia biarin itu, dia punya cerminan hatinya kotor, masyi batu athir fih, maka enggak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi daripada hati tersebut. Madamaran ala mir'ati qulub, selama yang namanya kerak, karat masih ada di cermin hati-hati tersebut, masyaibayan tabi' fiha, gak mungkin kalau sudah cerminnya kotor, berkarat, tidak akan bisa terlihat jelas di dalam hati tersebut. Asyuf masyaibayajikum, dan lihat oleh kalian, gak ada yang bisa mendatangkan kepada kalian. Wala batadkhuluna 'ala Allah, dan kalian tidak bisa masuk sampai kepada Allah illa min hadzal bab, kecuali dari pintu ini, pintu membersihkan hati. Innallaha la yanzur ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk daripada yaitu tubuh kalian, wajah kalian, wa amwalikum, dan Allah enggak lihat terhadap harta benda yang kalian miliki, walakin innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian.
Sebagaimana dalam kitab Zubat disebutkan, wa innal ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya yang paling jauhnya hati-hati manusia dari Tuhannya yang Maha Penyayang adalah hati yang keras. Wal wa'id wa'ad, orang yang memberikan wejangan masih memberikan wejangan. Wal mudzakir dzakar, dan orang yang memberikan peringatan masih memberikan peringatan. Wan nasih nasih, dan orang yang memberikan nasihat masih menasihati. Wad da'i da'a, dan orang yang mengajak kepada kebaikan masih mengajak kebaikan. Wa kafa bil Qur'anil wa'id, maka kata Habib Ali cukup Al-Qur'anul Karim kitabullah sebagai penasehat, sebagaimana disebutkan di dalam Imam Haddad, yakfil labibu kitaballahi mau'izatan kama ata fi hadis Sayyidil Hasan. Cukup bagi orang yang cerdas adalah kitabullah Al-Quran sebagai nasihat, sebagaimana yang telah tertera di dalam hadisnya pimpinan orang yang baik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qulub galaba 'alaiha ran, hati sudah dipenuhi dengan yang namanya penutup, berkarat. Ma walijatil mau'izah ilaiha, gak bisa nasihat masuk ke dalam lubuk hati yang sudah berkarat tersebut. Amma lau basyaratul mau'idhul qulub lakana atharat fiha, seandainya karat kotoran yang menutupi hati tersebut nggak ada, kemudian itu yang namanya nasihat menyentuh hati nuraninya, niscaya pasti ada dampak pengaruh nasihat tersebut di dalam hati tersebut. Wa antajatil nata'ijil hasanah, dan pasti akan menghasilkan nilai-nilai yang baik. Waran sababuhu khubthul kasab, dan yang namanya penutup karat, penyebabnya itu adalah buruknya perbuatan manusia yang menyebabkan hatinya itu tertutup dan berkarat, sebagaimana kata Habib Ali Al-Habsyi, Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi, telah berkarat atas hati-hati mereka dikarenakan apa? Dikarenakan hasil perbuatan yang telah mereka kerjakan. Is'au fi izalatir rain qulubikum, ayo berusahalah kalian di dalam menghilangkan kotoran kerat yang ada di dalam hati-hati kalian, wa fi tasfiyatiha, dan dalam mensucikan hati, wa tandzifiha, dan dalam membersihkan hati. Allah yudlir rain qulubina, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yaitu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Wa yusaffiha min hubbid dunya, dan semoga Allah mensucikan hati kita dari cinta yang berlebihan kepada duniawi, wa syahwatiha, dan syahwat-syahwat ke dunyawiyah, wa ladzatiha, dan kelezatan-kelezatan dunia. Maka kata Habib Ali, wa dunya awdahat lakum wa bayyanat lakum, dunia itu sebenarnya hakikatnya kata Habib Ali telah menjelaskan kepada kalian. Dunia yang kalian tinggal di dalamnya itu telah menerangkan jelas kepada kalian. Kullu wahid akhadat mahbubahu min baina yadih. Lihat kata Habib Ali, setiap individu yang ada di alam dunia, dunia telah mengambil orang yang dia cintai depan matanya sendiri. Wa antum tasyufuna minkum min qabri abah, kalian sendiri kan lihat, kalian saksikan dari setiap dari seorang kalian ini pasti pernah melihat kuburan ayahnya. Wa minkum min qabri ummih, di antara kalian juga pernah melihat kuburan ibunya. Wa minkum man janaza waladahu, di antara kalian juga pasti ada yang mengusung jenazah anaknya. Wa minkum man janaza zaujatahu, di antara kalian juga ada yang mana ditinggal oleh istrinya duluan, akhirnya dia mengusung jenazah istrinya. Wa qadimu ala ma qadamu,
Akhirnya mereka sudah tiba waktunya untuk berangkat daripada alam dunia ini. Wala antum darin hum wa na'amun mu'adzabun. Sedangkan kalian sendiri yang ditinggal nggak tahu itu mereka orang-orang yang kalian cintai yang telah pergi dari alam dunia ini, apakah mereka dalam keadaan nikmat atau mereka dalam keadaan azab. Wa antum wariduna ala ma waradu. Sedangkan kalian, kata Habib Ali Habsyi, akan datang berikutnya, akan menyusul terhadap yaitu jalan yang pernah mereka lewati. Wasalikun ala ma salaku, dan kalian akan menempuh jalan yang dulu mereka tempuh. Omolagun malagu, dan kalian akan mendapatkan, menemukan apa yang telah mereka temui setelah kematian. Mustaqbilukum min amril akhirah ma la tutiqun, dan kalian akan berhadapan dari perkara akhirat yang tidak akan pernah kalian sanggup hadapi. Wa umur tawil, memang umur masih panjang. Amaduhu ba'id, memang masa masih panjang, masih jauh. Wala yadulluka min ahadil amrayn, akan tetapi tidak akan menunjukkan kepadamu kecuali dua perkara ujungnya, kata Habib Ali Habsyi. Ya ni'mas sarmadi abadi fil jinanil aliyah bijiwal khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya bisa jadi kenikmatan yang kekal selama-lamanya di dalam surga yang tinggi bersampingan dengan sebaik-baiknya manusia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya azab mukhallad fi niran ma'a fir'aun wa haman. Atau bisa jadi ujungnya itu adalah azab yang terus menerus berada di dalam neraka bersama Fir'aun dan Haman. Maka kata Habib Ali, Allah yakfina wa iyyakum syarrul azab. Semoga Allah menjaga kita dan kalian dari seburuk-buruknya azab. Wa yahfadzuna min mujibatin nigab, dan semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang menyebabkan siksa. Wa yakfi ahlan nar adaban illa kaunullah sakhitan alaihim. Cukup, kata Habib Ali, cukup bagi penghuni neraka sebagai azab bahwasannya Allah murka kepada mereka. Wa yakfi ahlal jannah na'iman illa kaunullah radiyan alaihim. Cukup bagi penghuni surga kenikmatan bahwasannya Allah ridha kepada mereka. Iqbalu ala Allah, ayo kalian sama-sama menghadap kepada Allah. Wa tubu ilaih, ayo sama-sama bertaubat kepada Allah. Wa jaddidu fil amal, ayo kalian bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Ala tujibu ridha Allah, yang mana amal soleh tersebut menyebabkan ridhonya Allah. Wa ridha rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu mendapatkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, lihat, kata Habib Ali Habsyi, alladzina sadaqu fi khidmatih, orang yang sungguh-sungguh berkhidmat, berbakti kepada Tuhannya Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yataladzadzuna bin na'im, dia akan merasakan kelezatan dengan kenikmatan. Wa'adhum fil hayati dunya, sedangkan mereka masih ada di alam dunia. Syufur rijal baina dhahrawanikum, lihat oleh kalian para aulia Allah, para kekasih Allah di hadapan kalian. Syufnahum bi'uyunina, kita nih, kata Habib Ali Habsyi, telah menyaksikan mereka, para rijalullah, para aulia Allah, yataladzadzuna bi salatihim, mereka merasakan kelezatan di dalam salat mereka. Wa tilawatihim, dan mereka merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Wa dzikrihim, dan mereka merasakan kelezatan dalam zikirnya mereka. Kama yatalladzuna ahlus syahwat bi syahwatihim, sebagaimana penikmat syahwat sedang merasakan kelezatan dengan memuaskan syahwatnya mereka. Wa ahlul ladzat bil ladzatihim, dan penikmat kelezatan duniawi sedang merasakan kelezatan duniawi tersebut. Walakin al-uyun aur mata syufun, akan tetapi kata Habib Ali Habsyi, masalahnya mata-mata kita ini pecak, mata-mata kita ini picak, gak bisa ngelihat. Wal basair adzlamat, dan kita punya mata hati sudah gelap. Was sarair muqaddarat,
dan kita punya batin sudah keruh, kotor. Sedangkan Allah sendiri telah menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasannya orang-orang para rijalullah mereka dalam keadaan nikmat. Allah berfirman di dalam sifatnya, innal abarara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, sungguh mereka di dalam kenikmatan. Yani adhum fid dunya yatana'amun, mereka ini masih di alam dunia tapi mereka ini merasakan kelezatan dengan apa? Billadzatil musyahadah, dengan kelezatan menyaksikan para kekasih-kekasihnya Allah, para rasul-rasul Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa birraghbah fil amal salihah, mereka merasakan kelezatan dengan cinta beramal saleh. Akasma alaihi abna'uz zaman, sebaliknya dengan penghuni zaman akhir zaman sekarang, yatalladzuna bisyahwat, mereka ini merasakan kelezatan dengan memuaskan syahwat hawa nafsunya. Wa bitta'am, dengan makanan, wasyarab, dan minuman, wa bihubbid dunya, dan cinta terhadap dunia yang berlebih, wa jam'iha, dan mengumpulkan daripada duniawi. Wa dunya gudra'aituha, dan dunia ini kata Habib Ali, kalian kan sudah lihat sendiri, tal'ab bi ahliha, sudah memperdayai, sudah memainkan orang-orang yang ada di alam dunia. La mal bagi li sahibih, nggak ada harta yang kekal bagi orang yang memilikinya di alam dunia. Wala walad bagi li walidih, nggak ada anak yang bakal kekal selama-lamanya menemani orang tuanya. Naim ya'qibuhu zawal, mahu naim, kenikmatan kalau sudah akhirnya sirna, tiada, tidak ada, hilang, itu bukan yang namanya kenikmatan kata Habib Ali. Irghabu fin na'imid da'im, ayo kalian semua bersama-sama cintai, senangi kenikmatan yang akan selama-lamanya, na'imil akhirah, yaitu kenikmatan yang ada kelak nanti di akhirat. Syuf hum sababukum rijal, lihat oleh kalian, kalian ini sudah tertinggal oleh para rijalullah, kekasih Allah. Badalu juhdahum, mereka sudah mengorbankan usaha mereka. Wa mabau amarahum, mereka sudah habiskan umur-umur mereka fi talabin na'imil akhirah, di dalam mencari kenikmatan kelak nanti di akhirat. Maka kata Habib Ali, fadriku wa'adhum fid dunya, ayo kalian susul mereka para kekasih-kekasih Allah selama kalian masih punya modal hidup di alam dunia. Walhamdulillah, puji syukur kata Habib Ali, ma'akum Rabb, kalian ini punya Tuhan loh. Ya khair Rabb, sebaik-baiknya Tuhan. Yakbal yasir minal amal, kau punya Tuhan ini menerima amal yang sedikit. Ujazi alaihil jaza'al katsir, justru amal yang sedikit kalian perbuat Allah balas dengan balasan yang banyak. Wa babuhu maftuh, dan pintunya Allah masih terbuka loh. Mata aqbalta alaih qabilak, kapan saja kamu mau menghadap kepada Allah, Allah terima. Wa mata istaghfartahu ghafaralak, kapan saja kamu beristighfar, minta maaf kepada Allah, Allah mengampunimu. Wa mata matubta ilaih taba alaik, kapan saja kamu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatmu. Maka Habib Ali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yaj'alu jam'ana hadza jam'an marhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan berpisahnya, bubarnya kita dari perkumpulan yang mulia ini, semoga pisahnya kita dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaj'alullahu fina, dan semoga Allah tidak menjadikan pada diri kita, wala minna, daripada orang-orang yang terdekat dengan kita, wala ma'ana, atau orang-orang yang bersama kita, syaqiyan, tidak dijadikan kita semua orang-orang yang celaka, wala mahruman, tidak dijadikan orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, wala ma'suma,
tidak dijadikan kita semua orang-orang yang mana mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu